Aku tuh menunggu-nunggu waktu sholat itu. Kalau yang pertama banget waktu belajar sholat itu aku ya cuma kaget aja. Aku udah sholat kok tadi. Oh, udah masuk jam sholat aja. Awalnya sih cepet banget gitu sih. Tapi waktu udah sholat gitu, aku akhirnya ini jadi tak bikin alarm, Mbak. Jam 12 nih misalnya, sholatnya jam 12. 12 kurang 5 tuh tak alarm. Sholat subuh jam berapa? Aku tuh sebelumnya 30 menit sebelumnya aku udah alarm bangun mandi. Gitu. Jadi senang sih aku menunggu-nunggu gitu. Walaupun dulu waktu aku masih mamaku belum tahu di rumah kan aku bertiga sama adik, mama. Karena kakakku yang dua udah keluar dari rumah kan. Bukan keluar yang arti buruk ya, udah menikah dan bekerja. Aku tuh sholatnya tuh di kamarnya kakakku yang nggak dipakai, pakai spray. Akhirnya mamaku ya biasa ngasih tanda salib gitu kan di dahi, terus berdoa mandi terus ke gereja ya. Habis itu kan pikirku, udah mamaku kan udah tahu. Aku malah nekat, itu pakai kerudung. Nah, ya gitu sih aku mikirnya. Kan aku kan ya pokoknya nanti kan orang-orang tahu aku muslim kan. Sekarang gitu. Aku muslim sekarang, aku pakai kerudung kalau di masjid doang, maksudnya pakai mukena buat sholat doang. Sama aku sekarang muslim terus aku langsung pakai gamis, langsung pakai khimar, habis aku ke masjid kan tetap aja diomongin orang kan. Ya udah sisan aja sekalian. Pikirku sekalian aja diomonginnya sekarang gitu loh, sekalian. Terus sedang sisan gitu. Soalnya kan aku misalnya aku punya gelas nih berapa ya? 100 mili. Kalau aku jadi Islam doang mungkin 100 mili. Terus tahun depan aku baru pakai kerudung. Omongan orang lagi 100 mili lagi. Tapi kalau sekarang tak lakuin semua, siapa tahu omongan orang tuh 2 liter gitu kan. Ya tapi gelasku cuma 100 mili. Jadi aku yang nyampe ke telingaku ya cuma 100 mili. Jadi ya sisan wae sekalian aja gitu kan. Soalnya ya posisinya juga karena aku orangnya nggak terlalu pakai hati, Mbak. Jadi wajib ya wes lakoni gitu. Makanya itu aku tuh takut, Mbak, di awal-awal kan. Karena kok aku ngene banget ya gitu. Soalnya kan ya Yesus Nabi Isa kan dulu menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu gitu. Kok aku ngakal banget, hati jiwaku kok orang kena, kok kerasa rapiye gitu kan. Takut, tapi aku juga mikir kalau aku tetap Katolik kayak ada, tapi kira bener sih gitu. Terus lah nekat gitu kan. Soalnya aku secara akal aku juga paham kalau besok aku mati, aku posisinya nggak Islam, ya mana aku gitu kan. Tapi ya ternyata ya itu ngena sih Ramadan itu karena akhirnya aku melaksanakan syariat Islam kan, melaksanakan sholat dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang temanku bilang sakjan itu hatimu tuh udah terketuk, tapi kok ora kerasa wae gitu. Enggak kerasa gitu. Loh, kamu tuh diomongin orang, tapi kamu well aja. Kamu tetap, aku tuh malah belajar ngaji, Mbak. Aku malah jalan kaki sekalian, biar yang nonton tuh lebih lama. Orang-orang tuh yang nonton lebih lama. Ben, tenan toh kayak Arin toh. Sisil, kayak tenan Sisil, tenan Islam. Ya kalau aku naik motor apalagi naik mobil, kan malah nggak kayak orang-orang malah nggak tahu kan. Nanti pertanyaannya mereka tuh lebih lama. Yang seharusnya 1-2 hari udah tahu, malah butuh setahun buat tenan, Armi Islam tenan toh kan. Jadi aku mikir, ngaji tuh malah ini jalan kaki aja. Yang orang tuh memandang lebih lama biar pertanyaan mereka tuh lebih cepat terjawab, lebih selesai selesai sebulan lah gitu. Kalau ditutup-tutup itu malah jangan-jangan malah 10 tahun pertanyaan sama tapi nggak terjawab malah beban buat mereka juga kan. Dan jangan-jangan malah mereka jadi gibah, mereka jadi dosa. Ya aku sih seneng-seneng aja sih. Cuman dapat transfer pahala ya jeleknya. Tapi kan Muhammad kan bakal sedih kalau ini umatnya ini nggak masuk surga gara-gara itu sih. Makanya aku ya nekat aja. Maneman sih, Mbak, kalau ya itu aku bahkan tuh aku kayak
bukan kayak mengiklankan gini sih, ayo gitu. Ya sebenarnya kalau kamu Islam karena kamu dilahirkan Islam itu sih kamu tetap beriman sih. Tapi ayo dong kamu kenapa berislam? Ayo cari tahu bareng-bareng sama aku tak temenin gitu. Soalnya maneman, soalnya itu kan berarti nggak mengajak akalnya untuk mencari tahu why should Islam, kenapa harus Islam gitu. Kalau nggak punya pegangan itu mudah gini loh, mudah goyah gitu. Udah goyah. Bahkan soalnya umat Islam sendiri sekarang kan malah ini apa ya, berantem di dalam sendiri tuh, internalnya gitu loh, internalnya tuh jelek. Aku ya orang baru kan berarti kan 2 tahun. Aku tuh sampai ya elek emang mulutku. Ya karena akhirnya tuh mereka tuh ribut untuk hal-hal yang cabang gitu loh Mbak, untuk hal-hal yang cabang. Tapi mereka nggak fokus ke umat lain yang belum bisa baca Quran loh gitu. Itu tuh nggak jadi hal yang sangat menyeramkan, tapi ada orang yang akhirnya kowe nganggo kaos kaki loh kudu niki. Tapi kan ada mazhab lain yang nggak harus kok berkaos kaki gitu kan. Di luar 4 mazhab yang besar itu kan sebenarnya masih ada mazhab yang lain. Kayak gitu tuh dipermasalahkan, tapi untuk yang sholat 5 waktu yang semua mazhab itu mewajibkan, itu tuh nggak jadi hal yang gitu loh, bombastis gitu. Jadi kita tuh terlalu hal yang seharusnya menjadi prioritas tuh nggak jadi prioritasnya umat muslim sekarang. Hal-hal yang cabang tuh dipermasalahin terus. Tapi hal yang wajib, yang akar itu tuh ya gitu. Emang ada mazhab yang menyatakan pacaran tuh halal? Nggak ada kan? Tapi kita enteng aja. Paling kayak pacare gitu kan. Aku sekarang kalau kemana gitu, itu suami istri gitu. Aku mau coba untuk itu tuh suami istri, itu suami istri, itu suami istri, itu adiknya, itu adiknya gitu. Tapi itu ada tetangganya pakai baju besar, kowe saiki aliran apa iku ngau bingung bingung kayak ayo dong. aku bukan malu sih, tapi kayak ya lucu aja sih. Ya jelek-jeleknya kayak aku kayak murid baru tuh, aku kayak aku tuh ekspektasiku tuh besar, soalnya aku kan posisinya aku masuk dengan mindset Islam tuh agama yang benar gitu kan. Tapi waktu aku masuk ke dalam Islam, melihat umat-umatnya tuh kayak kamu kenapa ibu de gitu kan, kok masih berada kegoyahan di bagian aurat aja, padahal masih banyak yang lain gitu kan. Kenapa kamu ngomongin auratnya orang gitu kan? Nah, soalnya di Katolik tuh nggak ada kayak gitu. Tapi karena emang aturannya sangat menyesuaikan ya menyenangkan aja. Misalnya aku tuh tahu Mbak, kalau Natal itu emang bukan tanggal persisnya Nabi Isa tuh lahir. Aku tahu, tapi aku tetap merayakan. Karena menurutku ya itu kan sekedar tanggal aja. Aku kan merayakan Yesus lahirnya gitu. Jadi nggak masalah. Tapi bagi umat Islam kan ya udah tahu itu bukan tanggal yang seharusnya, bahkan itu tanggal lahirnya Namrud, tetap dibikin perayaan. Kan kalau Islam kan memandanginya kayak gitu. Sedangkan waktu aku sebagai Katolik yang lagi diomongin di situ dulu, aku merasa kayak ya aku tahu kok, yang kamu tahu tuh aku juga tahu. Tapi bagiku itu nggak masalah gitu. Seperti waktu aku dulu tahu kalau Injil itu sebenarnya bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang hidup bersama-sama dengan Yesus, dengan Nabi Isa. Tapi aku percaya karena itu diilhami dengan Roh Kudus. Gitu. Jadi karena dibalut dengan kepercayaan itu sih. Ya aku jadinya jadi orang Katolik itu malah senang. Hebring itu kayak ya happy aja dengan minoritas dan sering kumpul ya. Aku tuh seneng aja. Orang sering ada acara gereja, menyanyi gitu-gitu ya. Aku senang. Tapi aku waktu masuk Islam isinya kajian. Ya aku awalnya kayak kita nggak ada menyanyi kah atau apa. Tapi lama-lama ya aku seneng sih. Soalnya akhirnya aku nemuin kajian yang isinya seumuranku. Aku awal-awalnya tuh bingung loh Mbak. Aku kudu nang ndi ya? Aku nemu mualaf center
tiap kali belajar itu cuma aku dan pembimbing gitu. Yang ikut kajian tuh malah masyarakat sekitar, bukan mualaf yang dinaungi oleh mualaf center di Jakarta gitu. Ke mualaf center Solo isinya malah ibu-ibu sekitar juga, bukan mualaf. Aku mualafnya gini yang di gitu. Katanya tuh ada, tapi nggak ada. Lah, kan lucu ya. Aku nggak berniat gimana-gimana ya. Aku belajar, aku kan datang belajar baca Quran. Aku malah ngajari Iqra. Terus aku kapan sinau Quran? Kurang wadahnya. Iya, aku tuh akhirnya ada ibu-ibu yang di masjidku di dekat rumah Solo itu ngajakin kemana itu tak cobain, tapi akhirnya aku sambil tak pilih-pilih, akhirnya satu doang aku gitu, yang lainnya aku pamit gitu, Bu, aku pamit ya, di sini aku kurang cocok, apa namanya, materinya aku kurang cocok, nggak sistematis gitu, nggak apa ya, kurang bertanggung jawab itu loh materi yang disampaikan. Kalau misalnya yang ngisi Adi Hidayat mungkin aku ikut ya. Maksudnya kan Ustadz Adi Hidayat kan menyatakan, oh ini Quran ayat ini baris sebelah atas dan lain-lain kan. Sangat trusted gitu loh, bertanggung jawab dalam berbicara. Soalnya aku takutnya aku ikut kajian yang isinya tuh opini dan lupa untuk menyatakan, oh ini tuh menurut pendapat mazhab yang ini. Jadi akan ada orang yang beda dengan ini. Soalnya mereka ngikut mazhab yang ini. Akhirnya aku ikut satu, Mbak, dekat rumah, itu Senin Kamis. Dan itu yang paling cocok dalam artian lingkungannya belajar tuh udah kondusif gitu. Ibu-ibunya tuh udah paham kajian itu ya bawa catatan, nulis, nggak ngobrol sendiri, selesai ya pulang gitu. Datang tepat waktu. Bahkan sebelum itu udah datang buat baca Quran dulu kayak gitu. Dan ngobrolnya itu tuh menanyainya tuh hal-hal yang nggak sensitif. Besok datang lagi ya, yang gitu loh Mbak, yang udah oke banget lah bertemannya tuh udah pas welcome. Gitu. Oh, welcome. Dan yang nggak ditanyain calonnya orang mana, enggak ada kayak gitu di pengajian itu. Sedangkan yang di lain-lain tuh masih itulah adab mencari ilmunya itu masih belum ya, atau harusnya tuh sebelum kajian tuh mungkin setahun sekali di awal semester gitu ya. Itu dikasih kelas ada pencari ilmu gitu ya. Akhirnya ya wes satu itu doang, terus akhirnya aku balik ke Jogja. Ya udah. Terus aku ikut kajian di Jogja. Isinya seumuran aku, alhamdulillah ya Allah. Dan materinya lebih ngena karena orang pemuda gini kan sukanya yang apa ya? Visual banget kan orangnya kan. Masya Allah, desainnya bagus-bagus. Mana pakai speaker kayak yang di bioskop gitu Mbak, aku kayak Insya Allah oh, Masya Allah baik-baiklah orangnya. Jadi aku kalau udah ketemu sama teman-temanku yang dulu kayak gitu, ya udah ini akhirnya bukannya nggak bermaksud untuk nggak berteman lagi, tapi akhirnya karena obrolannya udah nggak bermanfaat, aku jadi jarang nimbrung, tapi masih berada di grup tersebut. Tapi jadinya nggak tak. Biasanya kan kalau orang ngechat apa di WA kan dibalas gitu kan. Enggak, aku diemin aja, soalnya ngomongin orang. Padahal kan wajar bagi orang untuk, misalnya Ayu mantannya Bayu, terus Bayu punya pacar lagi. Loh, itu kan istilahnya kalau menikah kan udah cerai, habis itu nikah lagi. Bahkan itu kan nggak menyelingkuhi dong. Tapi bahkan yang pacaran yang haram aja, Ayu mantannya Bayu punya pacar lagi nih, namanya Cantika gitu misalnya. Itu aja tuh heboh gitu. Terus kayak, itu haram aja tuh heboh banget gitu. Bukannya harusnya mungkin kalau dia selingkuh gitu kan. Bahkan kayak gitu aja kita kan, ya kalau emang nggak bener nggak apa ya. Kalau nggak meminta saran, nggak meminta solusi kan kita nggak perlu ikut campur kan. Ini sih kayak gitu aku, apaan? Nggak sempet. Aku kemarin nggak ikut kajian ini, aku harus nonton ulang. Nggak sempet gitu. Dan itu kayak nggak sempet gitu. Tapi aku ya jadi ini sih akhirnya temennya cuma satu apa ya? Maksudnya yang rutin untuk ngobrol dan ngobrolinnya yang enggak gibah. Itu akhirnya kayak terhitung jari sih Mbak. Gitu.
Tapi aku masih punya temen yang kita nggak ngomongin orang, tapi hybrid ya. Kita temanku ini kan masih, ya, bukan masih sih, orang Katolik. Akhirnya kita ini ngobrolin soal Korea, tapi nggak ngomongin orang. Jadi kayak, oh ada ini loh apa lagu baru kayak gitu-gitu sih. Oh iya. Soalnya aku mikir ini tuh dia orang baik harus ditemenin gitu. Siapa tahu tahun depan dia kepo Islam. Siapa tahu kan. Kadang tuh aku ceritain apa gitu, tak kasih bumbu-bumbu Islam, tapi aku nggak bilang kalau itu syariat Islam. Mending kan gini ya Beb gitu kan. Iya ya harusnya tuh gitu gitu. Iya. Soalnya orang itu kalau menurut Islam tuh gini harusnya. Itu kadang tuh dia mau setuju tuh takut. Dia Nanti mau kalau salah. mau setuju tuh bukan takut sih, lebih ke aku Katolik kok aku setuju Islam gitu ngerti nggak sih? Egonya tuh masih tinggi untuk mengakui kalau Islam itu benar. Makanya ya, aku awalnya tuh, gimana sih kalau orang kan ta'aruf itu kan kayak membeli kucing dalam karung kan. Orang yang nggak tahu ilmunya kan bilang gitu. Gimana sih? Aku bilang ke temanku, gimana kalau ta'aruf itu dikasih label pacaran halal gitu. Gitu. Kan orang kan takutnya cuma nama ta'arufnya doang kan. Ya ora ngono sil, ya enggak tadi tetep beda gitu. Iya. Orang jadi mencari-cari celah gitu kan judulnya pacaran gitu. Ya mending kalau kita belum siap untuk menyatakan itu judulnya ta'aruf, di dalamnya itu dulu sih yang dikenalkan gitu. Mungkin kayak sistem Islam, orang kan takut ya, sistem Islam, aku kan nggak Islam, nanti aku nggak bisa diayomi dong kalau pakai sistem Islam. Nah kita ceritain dulu nanti tuh, jadi gini, nanti ada badan, dia tuh menampung semua uang negara dan pajak itu cuma ditarik kalau bener-bener uang kas tuh nggak ada gitu. Dan yang dipajakin itu ada kriterianya dan itu nggak besok ditarikin lagi, enggak. Kalau udah tercukupi di tahun itu misal ya besok ditarik meneh gitu kan. Oh bagus dong, harusnya kan gitu ya gitu. Coba kita kasih judul sistem Islam, orang-orang nggak bisa dong, aku kan nggak Islam gitu. Iya. Mungkin itu ini ya ilmu untuk memberi judul suatu opini, suatu artikel juga nih. Kayak ini website yang aku ceritain dia itu Isa dan Al-Quran. Al-Quran loh, berarti kan kalau websitenya kayak gitu kan itu punya orang Islam gitu kan. Tapi dia menyatakan kalau ini Isa itu Tuhan kok. Bahkan Quran yang bilang dia itu kalimatullah. Itu gitu. Dan di situ menyatakan Muhammad tuh pedofil gitu. Tapi ini kan websitenya orang Islam ya gitu. Warnanya hijau lagi. Ternyata bukan. Berhati-hati sih media tuh. Iya. Gimana kesan pertama Mbaknya waktu melakukan sholat di sujud pertama? Kesannya seperti apa? Aku tuh menunggu-nunggu waktu sholat itu. Kalau yang pertama banget waktu belajar sholat itu aku ya cuma kaget aja. Kayak aku udah sholat kok tadi. Udah masuk jam sholat aja. Awalnya sih cepet banget gitu sih. Tapi waktu udah sholat gitu, aku akhirnya ini, jadi tak bikin alarm Mbak. Jam 12 nih misalnya, sholatnya jam 12. 12 kurang 5 tuh tak alarm. Sholat subuh jam berapa, aku tuh sebelumnya, 30 menit sebelumnya aku udah alarm, bangun mandi. Gitu. Jadi senang sih aku menunggu-nunggu gitu. Walaupun dulu waktu aku masih mamaku belum tahu di rumah, kan aku bertiga sama adik, mama. Karena kakakku yang 2 udah keluar dari rumah kan. Bukan keluar yang arti buruk ya, udah menikah dan bekerja. Aku tuh sholatnya tuh di kamarnya kakakku yang nggak dipakai, pakai spray. Tapi ya tunggu aja gitu. Aku jaga toko terus kayak, "Mah, aku mau pipis dulu gitu, mau kamar mandi gitu kan." Tapi lama. Sekalian sholat gitu. Terus kalau sore kan mandi sore Mbak. Iya. Sholat lagi. Tapi rada aneh sih, soalnya kan
karena aku bukan orang Islam, aku bangun paling pagi itu 5:30. Karena biasa orang sekolah kan jam 7 ya, anak-anak ya. Nah, akhir-akhir itu tuh aku awal di rumah tuh bangunku pagi banget. Tapi karena mamaku belum tahu aku Islam, aku nggak berani mandi pagi, soalnya nanti Ditanya. curiga mungkin. Jadi aku cuma sekedar buang air kecil, terus wudu, terus ke kamar kakakku situ. Atau kadang aku malah bobok di situ, di kamar kakakku. Tapi waktu mamaku udah tahu aku Islam, ya aku ya wis luweh gitu kan. Wis ngerti wis sisan gitu kan. Udah tahu ya sekalian aja gitu kan. Terus aku mandi pagi gitu kan. Ke masjid gitu, sholat. Sekalian aja sholatnya nggak usah pakai mukena. Pakai gamis. Oh kayak sisil, kayak sisil kayak. Nek sholat ora tau nggo mukena. Biar tahu sekalian. Daripada nanti 2025 baru tanyain gitu.